Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Meskipun pembelajaran kita melalui jarak jauh, Ibu berharap kalian tetap bersemangat dalam melakukan pembelajaran dan tetap disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Tujuan dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap kalian mampu mendeskripsikan pengertian surat menyurat dalam bahasa Indonesia, serta kalian mampu menguraikan jenis-jenis surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Dan kalian mengetahui apa saja bagian-bagian dalam surat dan bentuk-bentuk dalam surat. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu perlengkapan surat. Apa saja perlengkapan surat? Yang pertama itu ada kertas. Nah, kertas surat ini ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada HVS, black paper, duplicating, kertas karbon hitam, kertas tulis bergaris atau folio, kertas union skin atau union skin paper. Nah, biasanya untuk jenis kertas yang biasa kita gunakan untuk surat menyurat, kita menggunakan HVS atau F4 atau folio. Kenapa? Karena HVS ini karena menyangkut surat asli atau laporan-laporan yang sifatnya resmi. Sedangkan kalau kertas tulis folio bergaris biasanya digunakan untuk menulis surat lamaran dengan menggunakan tulis tangan seperti itu. Nah, di sini ada ukuran jenis kertas. Yang pertama itu ada F4, A4, kuarto, rangkap 4 atau A0, rangkap 2 atau A1, ukuran A2, lembar separuh A3, ukuran A5, A6, double folio. Biasanya untuk jenis ukuran kertas dalam menuliskan surat, kita biasanya menggunakan F4 atau A4. Jika kalian menulis surat tidak mencukupi, maksudnya harus 2 lembar, biasanya kalian harus menggunakan F4 karena untuk menghindari banyaknya jumlah surat. Jadi dalam penulisan surat, kalian tidak boleh menuliskan jumlah surat itu 2 lembar atau 3 lembar, kecuali kalian melampirkan seperti kwitansi atau kalian harus melampirkan daftar nama seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya ada jenis-jenis sampul surat. Nah, di sini ada berbagai jenis sampul. Yang pertama itu ada jenis surat sampul umum yang merupakan jenis sampul yang tidak menggunakan lem atau perekat karena dianggap isi surat ini tuh tidak terlalu penting. Biasanya jenis surat ini digunakan surat pribadi karena sifatnya tidak resmi. Seperti ini contohnya, kalian bisa lihat. Lalu di sini ada sampul rekat silang. Sampul rekat silang ini merupakan jenis sampul yang diberi lem atau perekat sehingga ketika surat itu sudah dimasukkan tidak dapat dibuka lagi. Jadi biasanya jenis surat ini adalah digunakan surat resmi atau penting, sama dengan sampul keamanan seperti ini. Ini dia diberi lem pada bagian penutupnya sehingga jika dia ingin membuka sampul surat itu akan rusak. Kalian dapat lihat di sini contohnya. Lalu di sini ada sampul berjendela atau window envelope. Nah, sampul ini biasanya digunakan oleh suatu instansi asuransi atau instansi lainnya. Biasanya di sini itu
bertuliskan nama kita. Misalkan kalian ingin mengirimkan surat kepada perusahaan mana. Nah, di sini di sampul jendela ini sudah jelas tujuannya untuk siapa. Jadi tidak perlu dibuka lagi. Seperti itu. Ini untuk menghindari kerusakan dalam sampul. Nah, selanjutnya ada sampul jendela 2. Nah, sampul jendela 2 ini sampul surat yang dibuat berlubang 2 pada bagian di depannya. Kemudian dilapisi dengan kertas kaca atau transparan agar tidak perlu membuat alamat luar karena sudah terlihat alamat di dalam melalui jendela yang telah dibuat. Nah, jadi sama dengan ini. Yang ini biasanya alamat dan nama. Biasanya surat ini nggak perlu dibuka, jadi kita tinggal lihat aja di sini untuk siapa dan alamatnya siapa, seperti itu. Nah, di sini ada sampul berkancing bertali, yaitu sampul surat yang diberi 2 buah kancing atau 1 dan diberi tali pada bagian penutupnya agar tidak mudah dibuka oleh orang lain. Biasanya sampul ini ada yang kecil dan ada yang besar. Kalau yang kecil biasanya digunakan untuk menaruh kwitansi, nota, dan lain-lain. Sedangkan yang besar biasanya untuk menaruh surat-surat lamaran. Nah, selanjutnya di sini ada sampul berlubang dan jepitan. Sampul berlubang dan jepitan ini merupakan sampul yang diberi lubang pada bagian penutupnya, sehingga pada bagian atas belakang akan tertutup jika penjepitnya dimasukkan ke dalam bagian tertutup sampulnya. Dan selanjutnya ada sampul dokumen. Sampul dokumen ini seperti ini, kalian bisa lihat, merupakan sampul yang digunakan untuk tempat penyimpanan mengirim sebuah dokumen-dokumen kerja atau sebagainya. Biasanya jenis sampul dokumen ini digunakan oleh suatu instansi untuk mengirimkan dokumen kepada bagian lain, seperti itu, sehingga dapat menjamin kerahasiaannya juga. Dan di sini ada sampul gereja. Kalian bisa lihat di sini contohnya. Selanjutnya di sini ada sampul katalog. Sampul katalog ini merupakan jenis sampul yang digunakan untuk menyimpan berkas atau surat dengan kapasitas yang lebih besar atau banyak, sehingga dokumen tersebut tidak terpisah-pisah. Jadi, kalian jika ingin mengirim surat atau dokumen, kalian bisa menggunakan sampul katalog ini. Sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak terpisah-pisah atau berhamburan seperti itu. Dan di sini ada sampul film Ronsen X-ray. Biasanya sampul ini digunakan di suatu klinik atau RS. Nah, di sini ada bagian-bagian surat. Apa saja bagian-bagian surat? Yang pertama itu ada kepala surat. Yang kedua itu ada pembuka surat. Pembuka surat itu ada tanggal surat, ada tanggal surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal atau hal, ada alamat tujuan, dan ada salam pembuka. Lalu yang ketiga ada isi surat. Isi surat ada apa saja? Yang pertama ada paragraf pembuka atau isi dan paragraf penutup. Yang terakhir ada penutup surat. Apa saja yang terdapat di penutup surat? Yang pertama ada salam penutup, ada salam penutup, ada penanda tangan surat, nama penanda tangan surat. Misalkan kalian sebagai manajer perusahaan. Nah, di sini ditulis nih nama kalian, misalkan Alia. Di sini tulis, dan di sini jabatannya apa? Misalkan manajer. Berarti di sini Alia manajer perusahaan atau manajer direks atau manajer PT bla bla bla, seperti itu. Nah, di sini tembusan. Nah, kepala surat atau kop surat. Bagian ini berada paling atas dalam surat.
yang merupakan kepala surat atau yang juga dikenal sebagai kop surat, memuat informasi mengenai nama perusahaan, logo perusahaan, identitas, alamat kantor lembaga, serta fungsi kop surat ini penting sebagai media promosi dari lembaga atau organisasi pengiriman. Nah, biasanya bagian-bagian dalam kepala surat itu terdiri dari nama. Di sini namanya Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Institut Pertanian Bogor. Berarti ini adalah dari Universitas ITB. Nah, di sini ada logo atau lembaga. Nah, ini adalah logo dari IPB. Serta ada alamat. Nah, kalian tulis di sini alamat si IPB itu di mana. Kalian sebutin di sini. Lalu ada nomor telepon, ada alamat email atau fax mail dan website jika ada. Nah, ini untuk penulisan kop surat. Kalian bisa lihat sudah terdapat semuanya, nama, logo, alamat, nomor telepon, kode pos, alamat email, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tempat dan tanggal surat. Nah, pada bagian ini merupakan tempat dan tanggal surat. Nah, pencantuman tempat dan tanggal surat ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat itu dikirim. Tempat surat kadang juga tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di alamat instansi. Namun sebaiknya untuk tempat kalian tulis karena biasanya untuk menghindari atau memanipulasi surat seperti itu. Jadi harus kalian tulis tepatnya di mana. Misalkan di sini contohnya Surabaya, berarti kalian menulis surat tersebut di Surabaya. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Surabaya 26 September 2018 atau Jakarta 5 Januari 2019. Di sini ada tempat dan tanggal surat itu dibuat. Dan di sini ada nomor surat. Nah, dalam nomor surat ini dicantumkan penomoran surat dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi resmi yang terdaftar. Nah, pada penggunaan nomor surat ini biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, seperti ini. Ini untuk penulisan. 045 merupakan penulisan surat keluar. Misalkan kalian menulis surat tersebut 001, berarti surat tersebut dikeluarkan baru pertama kali. Nah, ini adalah kode surat. Kode surat itu merupakan singkatan dari perihal, misalkan BNS. Nah, ini ada tanggal, bulan, dan tahun. Tapi sebaiknya tidak diwajibkan untuk menulis panjang seperti ini. Yang penting singkat, jelas, dan padat. Seperti ini juga nggak apa-apa. Di sini ada nomor keluar surat, kode surat atau singkatan dari perihal. Di sini ada bulan dan di sini ada tahun. Begini juga sudah oke, sudah bagus. Nah, lampirkan yang disertakan. Lampiran. Nah, biasanya pada beberapa surat yang terdapat lampiran, bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Nah, misal tidak terdapat berkas atau dokumen yang akan dilampirkan, maka bagian lampiran ini ditiadakan atau di-strip. Seperti itu. Namun, jika kalian ingin melampirkan, misalkan kalian ingin melampirkan brosur, kalian ingin melampirkan nama-nama mahasiswa atau nama-nama pegawai yang akan dikasih
kenaikan gaji atau semacamnya. Nah, kalian menuliskan lampiran tersebut satu lembar seperti itu, karena untuk memperjelas informasi. Hal atau perihal. Nah, bagian-bagian surat resmi, bagian hal atau perihal, fungsi bagian dari ini merupakan memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Jadi, di sini tuh untuk mengetahui perihal suratnya apa, misalkan pesanan, tulis aja berarti pesanan barang. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara tata penulisan hal atau perihal? Yaitu tidak ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, tapi huruf depannya saja yang menggunakan kapital. Misalkan pesanan barang berarti P-nya gede, B-nya gede, seperti itu. Jadi tidak semua kapital. Nah, di sini ada alamat tujuan. Alamat tujuan ini menjadi salah satu bagian surat. Kenapa? Karena alamat surat yang dituju merupakan dalam pengiriman surat terdapat dua alamat, yaitu alamat tujuan yang ditulis, yakni halaman luar yang ditulis di bagian sampul, serta alamat yang di dalam yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Nah, seperti ini contohnya pada alamat tujuan. Di sini kalian harus jelas menuliskan kepada siapa surat ini ditujukan, misalkan kepada kepala biro organisasi. Nah, berarti kalian jelasin nih, kalian pengen ngirim surat kepada kepala biro organisasi. Nah, kepala biro organisasinya di mana? Di Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Nah, di sini kalian tulis tuh alamat perusahaannya di mana. Misalkan di sini Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, dan kode pos. Seperti itu. Ini adalah penulisan alamat tujuan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat tujuan. Yang pertama itu bisa kalian menggunakan kata YTH atau singkatan dari yang terhormat. Untuk menghormati pihak yang dikirim surat, bisa berupa atasan, rekan kerja, kolega, atau teman. Biasanya kalau untuk surat resmi mewajibkan menuliskan YTH karena sifatnya resmi dan ditujukan kepada orang-orang penting. Seperti itu. Nah, di sini yang kedua juga bisa menggunakan sebutan bapak atau ibu atau saudara yang diikuti oleh nama orang yang dituju. Misalkan kepada YTH bapak atau ibu, misalkan atau bapak Sudirman PT Maju Jaya, seperti itu. Nah, yang ketiga, di akhir tiap baris tidak perlu diberikan tanda titik, kecuali untuk singkatan. Misalkan YTH titik, seperti itu, wajib. Nah, di sini dianjurkan menyertakan kode pos karena untuk memudahkan pengiriman. Biasanya kalian harus tahu nih kode-kode pos dari provinsi, misalkan Surabaya kode posnya apa, Medan kode posnya apa, seperti itu. Nah, ini ada contoh penulisan. YTH Direktur PT Maju Jaya, Jalan Erlangga nomor 15 Surabaya. Dan sini ada PT Raja Wali, Jalan Pahlawan nomor 125 Medan, sekian-sekian Sumatera Utara. Seperti itu. Nah, di sini ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini merupakan bagian surat berikutnya. Bagian salam pembuka ini berfungsi salam pembuka untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab, sopan, dan santun. Nah, untuk salam pembuka ini berisi sapaan-sapaan pada umumnya. Yang pertama, surat dalam penulisan salam pembuka ini diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Misalkan dengan hormat, koma. Nah, untuk penulisan surat resmi biasanya menggunakan salam pembuka dengan hormat.
Nah, di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya digunakan untuk surat pribadi. Selamat pagi juga untuk digunakan salam pembuka surat pribadi. Nah, di sini ada isi surat. Bagian isi surat ini merupakan bagian inti dari surat, yaitu isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang akan dituju. Layaknya bentuk karangan pada umumnya, isi surat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Nah, bagian pembuka ini berisi pengantar bagi pembaca untuk mengetahui isi dan berita yang akan disampaikan. Pokok masalah atau berita yang sudah tertera pada bagian pembuka ini akan lebih dijelaskan ke bagian inti. Jadi dalam bagian pembuka biasanya kalian dengan menuliskan bersama dengan surat ini, kami ingin mengkonfirmasi bahwa kami telah menerima barang saudara, seperti itu. Nah, di sini ada bagian penutup dari isi surat, yaitu penegas dan kesimpulan dari isi surat. Jadi tidak bertele-tele surat tersebut. Jadi kalian tutup dengan singkat, jelas, dan padat. Ini ada contohnya, kalian bisa lihat. Ini adalah contoh surat setengah resmi. Dan di sini ada salam penutup. Apa saja bagian salam penutup? Yang pertama itu ada hormat kami atau wassalamualaikum dan terima kasih. Biasanya untuk surat resmi, dinas, niaga itu menggunakan salam penutup hormat kami. Diawali huruf kapitalnya itu di awal. Jadi hanya itu gede, K-nya itu kecil, dan selalu diberi koma. Di akhirnya selalu diberi koma. Jadi hormat kami, koma. Nah, nama pengirim dan tanda tangan. Nah, misalkan si Alia ini mengirim surat kepada perusahaan. Nah, berarti si Alia ini menuliskan namanya serta jabatan. Misalkan Alia ini sebagai direktur. Nah, berarti ditulisin Alia bawahnya direktur, seperti itu. Lalu si Alia ini berhak untuk bertanda tangan karena nama Alia tersebut tertera dalam surat. Lalu di sini ada tembusan. Tembusan ini merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain juga berhak mendapatkan surat tersebut. Misalkan surat tersebut itu perlu dikirim atau dibaca oleh orang lain atau orang-orang penting. Nah, kalian tulis tuh tembusannya, misalkan kepala sekolah atau direktur atau sekretaris atau bendahara, seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di tembusan tersebut dapat membaca surat tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan terus berusaha.